Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan segenap para kiai, para bunyai, para habaib, para gawagis, para nawaning, dan semua anggota RPA Remaja Pecinta Al-Quran yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama bersyukur alhamdulillahirabbil alamin, kita semuanya masih diberikan limpahan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan ini kita bisa dipertemukan melalui majelis RPA ini dalam keadaan insyaallah sehat walafiat. Mudah-mudahan serangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sisa-sisa waktu yang ada di penghujung bulan suci Ramadan ini kita diberikan kekuatan zahiran wa batinan untuk bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah grup RPA Remaja Pecinta Al-Quran yang saya muliakan, di kesempatan ini masih di momen bulan suci Ramadan, saya akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan puasa menurut pandangan dari Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam salah satu kitabnya, yaitu Al-Arba'in fi Usuluddin, terkait keistimewaan ibadah puasa dan rahasia-rahasia yang ada pada puasa itu sendiri. Beliau Imam Ghazali di dalam bab ini mengawali dengan sabda Nabi Muhammad SAW, kullu hasanatin bi 'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap kebaikan itu pahalanya akan dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untuk aku, dan akulah yang akan membalasnya sendiri. Kemudian sabda Nabi, setiap sesuatu itu mempunyai pintu, dan pintu ibadah itu adalah puasa. Maka dengan ini ibadah puasa itu sangat istimewa. Keistimewaan puasa ini ada dua hal. Yang pertama, puasa dikembalikan pada sikap menahan diri, yaitu amal rahasia yang tidak diketahui oleh seorang pun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti ibadah-ibadah yang lain, sholat, zakat, dan sebagainya yang terlihat oleh manusia. Keistimewaan yang kedua, puasa ini adalah penaklukan musuh Allah. Karena setan adalah musuh tidak akan menjadi kuat kecuali dengan perantara keinginan nafsu syahwat.
Sementara rasa lapar ini dapat mematahkan semua keinginan nafsu yang dijadikan sarana bagi setan untuk mengganggu manusia. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna syaitana la yajri min ibni adama majrad dam fadayyiqu majariya syaitan bil ju'." Sesungguhnya setan ini memasuki tubuh manusia dengan mengikuti jalan darah manusia itu sendiri, aliran darah yang mengalir pada diri manusia. Maka sempitkanlah jalan setan dengan rasa lapar. Itulah rahasia sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah futihat abwabul jinan wa ghulliqat abwabun niran wa suffidat asyayatin." Apabila bulan Ramadan ini telah tiba, pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup, dan setan akan dibelenggu. Wa nada munadin, "Ya baghiyal khair halumma wa ya baghiyasy syarr aqsir." Seorang penyeru dari malaikat berkata, "Wahai siapa yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Wahai siapa dari kalian yang menginginkan keburukan, berhentilah." Mudah-mudahan momentum bulan suci Ramadan ini kita semua senantiasa dimudahkan untuk melakukan amal-amal kebaikan dan dijauhkan dari amal-amal keburukan. Berikutnya adalah tingkatan-tingkatan puasa. Dari segi rahasianya itu Imam Ghazali membagi menjadi 3. Yang pertama, kelompok yang terendah adalah mereka yang hanya terbatas pada tingkatan menahan diri dari perbuatan yang membatalkan puasa, tetapi mereka ini tidak menahan anggota tubuhnya dari perbuatan tercela. Ini gambaran puasanya orang awam yang hanya berhenti dan puas dengan nama puasa itu saja. Kelompok kedua, mereka ini menambahkan pada puasa itu pencegahan anggota tubuh dari perbuatan terlarang. Mereka menghindarkan lisannya dari melakukan ghibah atau menggunjing, dan matanya dihindarkan dari pandangan terlarang. Begitu pula anggota-anggota tubuh lainnya. Nah, sekarang kelompok ketiga, yaitu mereka-mereka yang pada puasanya itu menghindarkan hati dan pikirannya tentang urusan duniawi dan pikiran-pikiran buruk lainnya, serta membatasinya hanya pada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini puasanya orang yang khusus atau yang paling sempurna. Dan kunci final yang dapat menyempurnakan puasa itu adalah berbuka dengan makanan yang halal, bukan makanan yang syubhat, artinya yang diragukan kehalalannya, dan tidak berlebihan menyantap makanan halal dengan tujuan menambal makan yang ditinggalkannya di siang hari, sehingga menggabungkan 2 porsi makan sekaligus. Nah, sebab inilah akan menimbulkan lambung penuh serta menguatnya syahwat. Ini juga akan menghilangkan hikmah dan faedah puasa itu sendiri, juga menyebabkan rasa malas melakukan ibadah-ibadah seperti sholat tahajud, sholat tarawih.
bahkan bisa saja meninggalkan ibadah-ibadah wajib seperti sholat subuh. Semuanya itu merupakan kerugian bagi kita. Bahkan mereka-mereka ini tidak sedikit pun mendapatkan manfaat dari puasanya itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan tentu kita berharap di penghujung Ramadan ini kita semakin meningkat kualitas ibadahnya, dan pasca Ramadan kita digolongkan orang-orang yang beruntung. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.